ini nggak tahu terkait apa tidak, tapi pelabuhan paling penting. Ini tanggal 1 sudah mulai puasa. Perintah Bapak Presiden, harga-harga tidak boleh naik. Menko, siapa yang belum saya sebut ya? Sukopindo, ya. Tentu Sukopindo itu bapak-bapak, ibu-ibu. Mohon maaf kalau saya tidak sebut semua namanya. Ya. Pertama saya apresiasi kegiatan ini. Ini yang dilaksanakan oleh Sukopindo ya Pak. Karena biasanya penghargaan banyak sekali. Saya jarang mau karena terlalu banyak gitu. Tapi ini Sukopindo, kalau Sukopindo oke. Nah, boleh terima. Kan sering kita kan penghargaan UMKM lah apa banyak sekali. Tapi ini kalau Sukopindo oke. Dan temanya juga penting mengenai green and smart port, penting sekali. Ya. Saudara-saudara, saya diminta Bapak Presiden sebagai Menko bidangnya pangan, ditugaskan agar kita secepat-cepatnya bisa swasembada pangan dalam artian luas, tidak hanya padi, tetapi juga ada karbohidrat, protein, juga termasuk perkebunan. Tentu ini akan sangat terkait dengan yang kita kasih award hari ini. Ya, pangan juga akan sangat ditentukan kecepatan distribusinya sebagai negara yang bentuknya kita ini kan archipelago, pulau ke pulau. Beda kalau kita ke Timur Tengah, kontinen dia kan banyak pakai darat. Nah kalau kita ini karena archipelago tentu pulau-pulau, bahkan belasan ribu pulau, ya tentu yang akan menentukan pelabuhan-pelabuhan laut. Gitu. Nah, ini yang mendapat perhatian khusus pelabuhan-pelabuhan kita ini. Menurut International Maritime Organization telah menetapkan target yang agak ambisius, mengurangi emisi gas rumah kaca di sektor pelayaran 50% pada tahun 2050. 2050 itu berarti 25 tahun lagi. Kalau Pak Wamen lingkungan masih muda, saya juga masih muda. Jadi kalau 25 tahun lagi 2050 kita harus bisa mampu menurunkan 50%. Nah, saudara-saudara, kita tadi saya katakan sebagai negara kepulauan, kita punya transportasi laut sebagai jalur utama lebih dari 1.400 pelabuhan. 1.400. Kalau dibandingin Malaysia jauh banyak sekali gitu. Dan kita telah berkomitmen mendukung International Maritime Organization tadi yang akan menurunkan 50% gas emisi rumah kaca kita. Oleh karena itu dilaksanakanlah salah satu program ini, saya kira ya, program assessment Green and Smart Port yang berfokus pada pengelolaan pelabuhan yang berkelanjutan
di mana aspek lingkungannya memiliki porsi 80% lingkungan. 80% lingkungan. Selebihnya efisiensi energi dan digitalisasi 20%. Tapi 80% lingkungan. Tadi saya lihat pelabuhan ada kipas. Saya tanya di mana? Setahu saya di Indonesia belum ada ya. Tadi ada pelabuhan yang pakai kipas gede itu. Sudah ada belum Pak kita? Pelabuhan yang pakai kipas angin besar itu. Setahu saya belum ada ya Pak. Tapi tadi ada gambarnya, berarti negara lain. Saya apresiasi kepada 33 pelabuhan yang telah mengikuti asesmen JSP ini dalam kurun 4 tahun sebagai wujud kontribusi untuk lingkungan yang berkelanjutan. 33 lumayan Pak ya, termasuk yang tadi dipaparin Pak ya. Kita lihat. Terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup, Perhubungan, dan ID Survey yang telah bersama-sama melaksanakan pendampingan dan penilaian untuk pelabuhan yang mengikuti program asesmen ini. Mudah-mudahan ini bisa membawa kita lebih baik lagi. Pada awal hari ini spesial pertama kali terdapat 2 pelabuhan yang mendapat 4 bintang atau telah mengimplementasikan Green and Smart Port secara definitif. Oh, baru 2 Pak ya. Baru dua Pak, bukan 3 asesmen tapi yang baru 2. Ini udah tahun 2025 ya. Jadi kalau setahun 222 itu baru 50 pelabuhan Pak. Itu punya 1.400 tadi. Saya ucapkan selamat kepada 2 pelabuhan dengan pencapaian nilai di atas 50%